Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita masuk minggu kedua di bulan November. Tema kita bulan ini Divine Connection ya pasti. Oh, Divine Fellowship. Ya. Dari 1 Korintus 1 ayat 9. Gimana nih kabarnya semua? Harus selalu ada dalam sukacita Bapa di surga ya. Sekalipun hari-hari ini kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian atau pergumulan hidup yang kita boleh alami bersama Tuhan, yang rasanya kok semakin hari semakin menghimpit ya. 1 Korintus 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, Allah yang memanggil setiap kita, Bapak Ibu Saudara, kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Persekutuan. Saya tertarik dengan kata persekutuan. Dengan Sang Firman. Memanggil untuk terciptanya persatuan. Persekutuan di sini adalah Allah memanggil kita untuk terciptanya persatuan dan ikatan yang memiliki kepentingan yang sama. Jadi kepentingan kita harus letakkan di bawah kaki Yesus, dan kita harus menangkap apa yang menjadi kepentingan Allah atas hidup kita. Itu diikat, kita diikat. Jangan ucul lagi mau-maunya sendiri. Sebagai pengikut Kristus ya harus begitu. Ya ini ayatnya. Allah Bapa di surga memanggil kita agar dapat terciptanya persatuan dan ikatan yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu apa? Dalam hal ini melayani jiwa-jiwa. Kalau ngikut Yesus itu jangan cuma asal udah percaya, oh aku sudah dipilih, aku sudah selamat, udah. Ada tugas. Melayani jiwa-jiwa. Itu kepentingan yang sama dengan Bapa kita di surga. Bapa itu rindu untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa. Jangan dipek sendiri keselamatan itu. Hari-hari ini ya, kalau kita melihat betapa di alam roh itu ya, peperangan rohani betul-betul sedang terjadi secara luar biasa. Nah kita ini kalau yang kurang peka, minta kepekaan Tuhan. Tuhan, apa sih yang sedang terjadi atas gerejamu hari-hari ini? Ada 3 kelompok manusia yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya bagikan pagi hari ini. Yaitu mereka yang katanya sudah percaya Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, tetapi masih tinggal di Mesir. Ada lagi sekelompok orang percaya yang hari-hari ini, yaitu gereja Tuhan, masih bergumul di padang gurun. Enggak mari-mari. Seperti Israel 40 tahun di padang gurun. Enggak selesai-selesai Tuhan. Yang sebenarnya secara notabene itu cuma 2 minggu. Mereka itu bisa dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi kok malah jalan-jalan. Tur keluarga di padang gurun. 40 tahun dibentuk karakternya sama Tuhan. Itu pun apa? Nggak jadi tuh masuk di tanah perjanjian. Habis semua. Kecuali Yosua sama Kaleb. Dan keturunan yang lahir di padang gurun. Makanya pentingnya setiap kita ya, hari-hari ini
saya menangkap sesuatu, ada pergeseran waktu di alam roh sana. Saya bilang, loh Tuhan, di alam roh kan nggak ada waktu. Semuanya kan siap ya, maksudnya dari kekal sampai kekal. Tapi kita harus ingat, Mazmur berkata, dan di surat Petrus, itu satu hari sama dengan 1000 tahun. Ada untuk ukuran secara manusia. Dan saya lihat ada pergeseran waktu di alam roh, bahwa hari-hari ini kita sebagai orang percaya, gereja Tuhan sedang diobrak-abrik sama iblis. Kok bisa? Yaitu orang-orang Kristen yang masih bergumul di Mesir dan masih bergumul di padang gurun, tidak pernah mau, ini tema saya, subtema saya, menyeberangi sungai Yordan. Tahu ya, menyeberangi sungai Yordan itu adanya di mana? Di kitab Yosua. Saya akan membagikan tokoh Yosua sebagai panutan teladan untuk setiap kita menjadi Yosua-Yosua di akhir zaman yang dapat membawa mereka yang masih di Mesir ataupun di padang gurun untuk nyebrang sungai Yordan. Pentingnya setiap kita harus nyeberangi sungai Yordan, karena ini memiliki pengertian menyeberang sungai Yordan dengan membawa hadirat Tuhan, itu merupakan titik balik dalam perjalanan menuju kebebasan dan kemerdekaan di dalam Tuhan. Orang Kristen kok masih khawatir, takut ini, takut itu, iri ini, iri itu, ngurusin orang lain, ngejelekin hamba Tuhan yang lain. Ini lihat ini, sekecil ini seluruh dunia kita bisa tangkap di sini. Hamba-hamba Tuhan yang melenceng, tidak mempunyai fokus yang benar akan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Nah itu tadi saya bilang, roh Lewiatan itu sedang melilit setiap orang yang hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak bisa merdeka, tidak bisa memiliki kebebasan yang dari Tuhan. Kristen. Perairan Sungai Yordan melambangkan satu kebebasan dari penindasan. Ya dong. Kan Israel ini waktu di Mesir, dia kan ditindas habis tuh, diperbudak. Masuk ke sana, tapi Tuhan bilang, ayo aku proses dulu 2 minggu. Enggak tuh, bleset sampai 40 tahun di padang gurun. Nah, Sungai Yordan ini melambangkan bahwa itu adalah titik balik dari perbudakan. Keluar, mau diproses di padang gurun untuk kita masuk ke dalam tanah perjanjian pada saat itu untuk bangsa Israel yang penuh dengan susu madunya. Tetapi untuk gereja Tuhan hari-hari ini, kalau kita sudah bisa menyeberang ke Sungai Yordan, engkau dan saya akan dapat menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Bukan nyusahin orang. Gak mari-mari. Proses Pak, proses. Ya karepmu. Prosesnya mau sampai kapan itu terserah kalian dan saya. Pertanyaan saya, berapa lama lagi kita masih mau bertahan di padang gurun? Gak perlu dijawab. Dalam hati aja. Karena ini Tuhan sedang berbicara bukan untuk satu komunitas tertentu. Tuhan sedang berbicara untuk universal seluruh tubuh Kristus yang adalah gereja Tuhan. Termasuk kita, House of Kana. Ayo, mau sampai tahan? Bertahan sampai kapan di padang gurun? Ini yang menjadi pertanyaan Roh Kudus kepada kita semua. Ya memang sih di padang gurun ada pemeliharaan, betul toh? Sendal nggak rusak, ada roti mana, ada daging puyuh ya. Ada sih, pemeliharaan tetap ada, Tuhan kita setia kok. Tapi ujung-ujungnya apa? Binasa. Haleluya.
Jadi begitu, saudara yang saya kasihi. Sekalipun ada pemeliharaan di padang gurun dari Tuhan, tetapi ingat, itu bukan tujuan hidup saudara dan saya diciptakan. Nangkep ya? Oh Tuhan, aku diciptakan untuk di padang gurun ya. Oh haleluya. Bukan. Tujuan Allah menciptakan saudara dan saya untuk dapat masuk dalam destinasi yang dari Tuhan sudah tetapkan atas setiap kita. Itulah yang kita kejar. Jangan aku terlena di padang gurun. Karakterku yang lama saya tak bawa terus Tuhan. Sampai masuk peti mati, karakterku yang lama tak bawa terus. Enak loh Tuhan ngomongin orang, iri hati. Enak Tuhan, dosa tuh jempol. Ayo sama-sama kita harus mau ambil keputusan. Aku harus menyeberangi sungai Yordan. Yang saya dapat seperti ini. Mesir adalah lambang dunia atau identik dengan perbudakan. Juga Mesir adalah simbol besar perbudakan dalam literatur Alkitab. Jadi Tuhan sudah kasih contoh kepada kita gereja Tuhan. Jangan mau lagi hidup di dalam perbudakan dunia ini. Orang-orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya tapi suam-suam kuku di dalam Kristus, itu jadi bulan-bulanannya iblis. Bahasanya itu ditunggangi sama iblis dan dia bisa menikmati. Inilah padang gurunku dari Tuhan. Ujung-ujungnya gerutu sama Tuhan. Di awal tahun lalu kan di Januari Tuhan sudah kasih tahu saya, nih, diciptakan itu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengeluarkan perbedaan kata yang baik, yang memberkati. Engkau kalau saudara dan saya tidak bisa menjaga mulut, hati-hati, ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan satu hari nanti. Itu ada firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Ini diciptakan ini bukan untuk apa-apa, hanya untuk memuliakan Tuhan, memberitakan firman, melayani sesama, melalui juga ucapan mulut kita yang memberkati, lewat perbuatan juga tentunya. Jadi kita akan melihat contoh dari tokoh Alkitab yang bisa kita ikuti, yaitu Yosua. Mesir melambangkan kekuatan dunia yang pada akhirnya akan mengecewakan setiap kita, baik yang percaya maupun yang belum percaya. Karena kita tahu hari-hari ini dunia sedang digiring menjadi one world system. Ada satu penguasa antikris yang akan menguasai seluruh dunia, dan setiap orang yang tidak percaya maupun yang percaya tetapi tidak memiliki keseriusan dengan Tuhan akan masuk ke dalam one world system. Dan digiringnya tuh beda-beda tipis sama firman. Gak percaya Yesus gak apa-apa, banyak berbuat baik. Ayo ikut aku. Engkau akan menikmati surga dunia. Yang paling fasih lidahnya itu si iblis. Bolak-balik firman pinter, nipu orangnya pinter. Orang yang tidak cerdas rohani di dalam Tuhan, katut. Mesir identik dengan dunia. Lambang. Padang gurun di Keluaran 14 ayat 11 kita lihat. Saya bacakan Keluaran 14. Firman Tuhan. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, ini posisi Israel sudah di padang gurun.
sedang diproses. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tuhan sudah punya rencana yang besar atas bangsa Israel, mengeluarkan mereka dari perbudakan melalui proses padang gurun. Tetapi pada saat diproses di padang gurun, mereka minta balik ke Mesir. Begitupun kita sebagai gereja Tuhan, sudah dikeluarkan dari sistem dunia ini, tetapi diproses sama Tuhan nggak mau. Kok susah ya ikut engkau Tuhan? Menderita aku Tuhan di dunia ini. Apa-apaan sih Tuhan? Padahal kita tidak mau dibentuk karena itu apa? Kekerasan hati, kesombongan diri. Itu tok kok. Pada saat kita tidak pernah mau membuka hati untuk Roh Kudus bekerja, sampai masuk peti mati, sampai kita dikubur, tuesta, nothing for kingdom of heaven. Kita tidak pernah berbuah untuk kerajaan surga. Tidak pernah melakukan sedikit pun apa yang menjadi kehendak Bapa. Padahal tadi dalam persekutuan kita sebenarnya kan sudah diikat loh. Sama rohnya, Roh Kudus itu ditaruh di dalam hidup kita. Supaya kita memiliki hakikat, kemauan, dan dikatakan tadi di sini kepentingan yang sama atas segala yang ada, yaitu Bapa kita di surga. Di Amsal 18 ayat 21 berkata, mati hidup kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Sekarang dua pilihan buat saudara dan saya. Mau ikut Yesus sungguh-sungguh 100%, ya, sekali Yesus tetap Yesus, atau Tuhan, aku lihat dulu. Kalau dalam padang gurun engkau memberikan satu mujizat yang besar, aku jadi kaya raya, Tuhan, aku baru percaya sama engkau. Tetapi kalau di padang gurun begini-gini tok, Tuhan, rasanya dunia lebih menarik, Tuhan. Aku akan kembali ke duniaku yang lama. Jelas ya? Ada pergeseran waktu hari-hari ini yang Tuhan katakan, yang akan menggiring dan membawa semua orang masuk dalam perangkap antikris. Ini berbicara bukan, oh mereka belum percaya ya Pak. Bukan. Gereja Tuhan pun akan banyak itu yang terseret masuk ke perangkap antikris. Jadi kelompok pertama, orang-orang yang masih di Mesir, minta Tuhan, bawa aku Tuhan, masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Melalui apa? Nggak langsung zrut ya. Proses aku Tuhan. Proses. Manusia lama aku buang. Aku nggak mau lagi hidup dengan masa laluku. Makanya Tuhan katakan juga kepada saya, jangan engkau menoleh ke belakang. Wong Tuhan Yesus sudah lupa loh sama masa lalu kita. Kok kita masih inget-inget? Apalagi ingat masa lalu orang. Waduh, hebat bener kita. Belum tahu ya, dulu si A itu gimana modelnya. Ibu B itu, waduh. Suka ganggu rumah tangga orang, suka ini, suka itu. Hei, dengar ya, kalau si ibu ini sudah ada pemberesan dengan Tuhan, siapa kita? Masa lalu kita yang sudah kita kubur, masa lalu saudara dan saya, jangan diingat-ingat lagi. Sudah selesai, Tuhan katakan. Sekarang mulailah lembaran yang baru bersama dengan aku. Seberangi sungai Yordan. Setelah engkau seberangi sungai Yordan, jadilah berkat bagi banyak orang di tanah yang penuh dengan berkat yang daripada Tuhan. Pentingnya kita menjadi saluran berkat itu hari-hari ini sangat Tuhan rindukan. Jangan selalu merasa, Tuhan aku kok begini. Tuhan, hidupku kok susah sekali Tuhan. Jadi, selalu
ke dirinya sendiri. Fokusnya bukan ke Tuhan. Padahal tadi saya katakan, Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini bukan untuk tinggal di padang gurun, apalagi di Mesir. Kita harus berani ngambil keputusan. Saya harus menyeberangi sungai Yordan. Itu adalah titik balik dalam hidup saya untuk mendapatkan pemulihan yang sejati yang daripada Tuhan, agar saya dapat dipakai sebagai alat kerajaan surga untuk menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa. Saya bacakan. Pada saat kita ada di sungai Yordan, menuju ke satu kelimpahan rohani di seberang sana, ya, dalam persekutuan dengan firman-Nya tadi dikatakan 1 Korintus 1 ayat 9, kita percaya bahwa kita pun akan banyak memenangkan jiwa-jiwa yang masih tinggal di Mesir maupun yang dalam proses untuk sama-sama ikut dalam tanah perjanjian, seperti yang dilakukan Yosua kepada bangsa Israel. Siapa yang akan memimpin setiap kita untuk dapat melayani begitu banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan pada nantinya? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang berkarya penuh atas Yosua, itu juga Roh Kudus yang sama ada pada setiap kita. Makanya saya selalu menekankan, kita sungguh-sungguh hari ini harus mengerti bahwa kami bergantung penuh dan mutlak hanya kepada pimpinan dari Roh-Mu, Tuhan. Kami tidak mau lagi sembarang, Tuhan, dalam menentukan segala sesuatu dalam hidup kami. Firman-Mu yang telah menopang hidup kami, menebus hidup kami, itulah yang menjadi sahabat. Persekutuan itu adalah ikatan persahabatan antara kita dengan firman. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan firman? Baca firman aja Senin Kemis. Suruh buka kitab Habakuk, nggak ada Pak Habakuk, adanya Hakukuk. Tuhan sih tidak memaksa, kalian harus hafal ya, Kejadian sampai Wahyu, enggak. Cuma maksudnya di sini saya tuh berasumsi gini, orang-orang Kristen tuh kok baca ini males ya. Tapi kalau minta berkat dari Tuhan tuh number one. Minta sehat, minta banyak duit, jadi kaya. Kita ya, kalau sadar ya, hidup di dunia ini ya, kejar berkat. Begitu kita diizinkan sakit, berkat yang kita sudah terima untuk biayai sakit. Habis juga duitnya. Maksudnya kebahagiaan itu di dalam Tuhan itu tidak bisa disamakan, disetarakan dengan apapun yang di dunia ini. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33 jelas, cari dulu deh kerajaan Allah. Wes lah, nggak usah pusing-pusing yang lain. Aku sediakan untuk kalian, aku berikan, bahkan berkelimpahan untuk engkau dapat menjadi saluran berkat tadi. Dalam mengikut Tuhan, untuk dapat keluar dari padang gurun, jadilah orang percaya yang sama seperti Yosua, yaitu satu, ada pertobatan sejati. Hari-hari ini Roh Kudus ingatkan saya lagi, ya. Tidak ada hari tanpa pertobatan. Tidak ada hari, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus bilang, tidak ada hari tanpa pertobatan. Betapa pentingnya kita harus menyadari bahwa kita ini manusia rentan akan dosa. Pada hakikatnya, kita ini masih seneng ngutak-ngutik sampah. Sudah diangkat jadi anak Bapa, anak Allah tuh jadi pangeran, tapi masih main sampah aja. Padahal di istananya raja, segala sesuatu disediakan. Senangnya main sampah. Pertobatan sejati, tadi saya sudah singgung, harus memiliki kerendahan hati.
Hati itu adalah central of our life. Kalau hatimu masih kotor, masih keras, Tuhan nggak mau tuh maksa. Tuhan nggak pernah mau maksa. Di Wahyu dikatakan apa? Aku mengetuk pintu. Ayo buka. Nggak ada yang mau bukain tuh. Coba kalau kita mau bukakan hati kita untuk Tuhan. Tuhan berkata, aku akan makan bersama engkau semeja, sehidangan. Heran saya kadang-kadang lihat orang Kristen juga. Ya termasuk saya kali ya. sudah dikasih yang enak-enak. Tapi masih pilih yang manusia lamaku loh Tuhan. Kok lebih enak ya. Ayo kita miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau saya sedikit mau bersaksi, Tuhan tuh nangkep saja di 2006. Saya bilang sama istri saya tinggalkan kerjaan pelayanan gimana? Ya istri saya pertama berat ya. Kan namanya keluarga kan harus dua. Maksudnya ya istri kan hasil substitute. Ini kebalik, saya yang substitute. Istri saya bilang terserah. Maksudnya terserah dalam hati ini kalau memang itu yang dari Tuhan aku dukung. Nah, perjalanan saya pelayanan di 2006, saya masuk dalam pelayanan profetik, melayani fakir miskin, para gelandangan sama tim saya untuk pemulung juga. Kami ke Jawa Tengah dan lain sebagainya mengadakan pembersihan atmosfer. Nah, di situ pengalaman-pengalaman yang berharga itu sekarang sudah nggak saya dapatkan. Saya bilang, Tuhan, aku mau Tuhan seperti yang dulu. Lahir baru itu sangat penting. Dalam pertobatan sejati, memiliki kerendahan hati, saudara dan saya akan masuk dalam pengertian lahir baru. Meninggalkan manusia lama, berbalik 180 derajat menuju panggilan surga dengan dimodali Roh Kudus loh. Kurang apa lagi? Ayo. Roh Kudus itu modal buat kita supaya dapat memenuhi panggilan Allah. Diberikan kecerdasan rohani oleh siapa? Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang tidak ada satupun manusia yang dapat bermegah di luar Tuhan. Ya, kalau kita mau bermegah harus di dalam Tuhan. Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu ini adalah pemberian, is a gift. Bukan kuat kuasa kita, bukan usaha kita. Itu semua karena kebaikan Allah Bapa di surga yang memberikan karunia-karunia, talenta untuk dapat kita kerjakan. Potensi jangan dipendam. Kita harus pertanggungjawabkan satu hari nanti di hadapan tahta putih. Mana talenta yang sudah kuberikan? Mana potensi yang sudah kuberikan? Mana karunia-karunia rohku yang ada padamu? Asah dong. Pisau kalau nggak pernah diasah ya tumpul. Harus diasah. Saya selalu bilang, namamu Tuhan Yesus ada di hatiku. Firman-Mu pedang roh menusuk sampai ke dalam hatiku. Beracaralah Tuhan atas hidupku. Dan aku rindu ini juga boleh terjadi atas setiap orang yang percaya kepadamu, yang bersungguh-sungguh kepadamu. Kristen pekarangan, selamat terus kau di padang gurun. Tidak akan pernah masuk ke dalam tanah perjanjian. Betah sih di padang gurun. Yohanes 3. Kita lihat. Yohanes 3 ayat 3. Firman Tuhan dengan jelas berkata seperti ini. Yesus. Ingat ya. Bulan ini apa? Temanya HOC. Persekutuan dengan Yesus. Anaknya itu Yesus. Firman. Yang penuh kuasa. Yesus sendiri ngomong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Kita ini semua harus lahir baru. Jangan mentantang-mentantang, gue udah Kristen kali lahir. Papa mamaku Kristen kok. Aku udah Kristen ini. Lahir baru. Karena apa? Kalau kita tidak lahir baru, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Apa sih melihat kerjaan Allah? Ini loh pekerjaan-pekerjaan hari-hari yang harus kita lakukan tuh kita harus lihat loh di alam roh. Apa yang akan diturunkan ke alam nyata? Harus tahu dong, harus tahu. Jangan, aku mengalir aja Tuhan, kemanapun kau bawa aku nyaman kok. Jangan, nanti greget loh sama Tuhan. Tuhan, aku lihat di Alkitab ini, kedepannya excited banget Tuhan. Aku nih, wih gila, di kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, wah gila, Allah kita tuh kan keren ya. Kok enggak ya? Karepmu Tuhan, 1000 tahun, ya wis. Kerajaan surga, Yerusalem baru, ya wis. Roh Kudusnya tuh di mana? Maaf ya, saya kalau nggak begini rasanya sampai rumah tuh saya berutang. Tuhan, aku sudah dikasih kesempatan untuk memberitakan firman, kayaknya kalau nggak maksimal kok kayaknya aku nih berutang, kepala pusing, badan nggak enak gitu. Jadi biarin saya keluarin, tapi jangan dianggap, oh itu buat saya ya Pak Ben. Bukan, maksud saya ini Tuhan sedang berbicara untuk seluruh gereja di muka bumi, universal. Kalau kita tertempelak, ya puji Tuhan. Sudah waktunya dong kita bertobat. Mau sampai kapan? Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tadi tidak bisa melihat. Sekarang apa? Tidak bisa masuk. Tuhan, aku kan sudah melakukan pelayanan ini, itu, bla bla bla. Hanya engkau yang membuat kejahatan. Karena apa yang kau lakukan itu bukan merupakan kehendak dari Allah Bapakku. Simple kok. Kehendak Allah Bapa itu apa? Ya bersekutulah kita dengan Yesus supaya kita ngerti. Dan rohnya. Yesus katakan pada saat Roh Kudus turun, dia akan mengajarkan tentang segala sesuatu. Tapi aku nggak nyanda Tuhan ya. Belajar. Kita semua harus belajar. Roh Kudus akan memberikan pencerahan, iluminati kepada setiap kita. Supaya kita bisa menangkap sesuatu yang dari surga. Selain engkau tidak dapat melihat, engkau tidak akan dapat masuk dalam kerajaanku. Tuhan katakan kalau engkau tidak lahir baru. Ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada setiap kita pengikutnya, kamu harus dilahirkan kembali. Sudah 3 kali Tuhan ngomong, berarti ini adalah sesuatu yang urgent, penting, yang pokok. Lahir baru, wis ta. Kalau saya katakan saya sudah, terus masuk dalam panggilan Tuhan. Membuang pemahaman diri sendiri dan membuka hati untuk Roh Kudus bekarya dalam menuntun dan membimbing setiap hidup kita. Untuk pimpinan Roh Kudus adalah untuk melakukan tepat sesuai dengan rencana Allah Bapa di surga atas setiap kehidupan kita. Ini kita ada tugas masing-masing. Itu loh. Kalau kita memiliki Roh Kudus dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dapat melakukan ketepatan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga yang sudah ditetapkan atas setiap kita. Yosua 1 ayat 4. Yosua 1 ayat 4. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Dia menjadi abdinya Musa selama 40 tahun di padang gurun dengan memiliki pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon dan sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Digenapi nggak ini? Kalau kita baca kitab Yosua, digenapi. Bahkan dikatakan di Yosua 24, tidak ada satupun yang sudah Allah janjikan kepada Yosua yang tidak terlaksana. Semua ditepati. Ayo, hari-hari ini kita tanya sama Tuhan. Sama seperti engkau telah menetapkan Yosua, mengutus untuk dapat mengeluarkan bangsa Israel dari padang gurun masuk ke dalam tanah perjanjian. Kami itu tugasnya apa, Roh Kudus? Hidup dalam kasih untuk memenuhi panggilan Allah dalam melayani sesama. Ya, kalau melayani sesama itu harus didasari dengan kasih. Jangan punya motivasi supaya dilihat orang, bermegahnya di luar Tuhan. Oh, suara aku nyanyi di sini tuh kan, mereka pada nangis Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Kalau aku sudah doa Tuhan, yang timpang bisa jalan tuh. Dia lupa kalau itu semua Roh Kudus yang berkarya. Jadi selain memiliki pertobatan sejati, kerendahan hati dan harus lahir baru, di poin kedua, kita ini sebagai pengikut-pengikut Kristus harus hidupnya saleh. Bukan Sol Saleh ya, dulu ada pelawak namanya Sol Saleh. Ini saleh di sini memiliki pengertian saudara dan saya harus taat. Taat. Dulu waktu saya baru belajar masuk pelayanan profetik, ini nih nggak masuk akal Tuhan. Logikku nggak masuk akal Tuhan. Masa sih ada paku bumi Tuhan? Saya tuh dibawa ke Jawa Tengah. Tuhan ngomong sama saya, tancapkan paku bumiku di situ. Loh, kok paku bumi? Ngerti ya? Jangan main logika sama Roh Kudus. Nggak masuk. Nggak masuk. Kok paku bumi Tuhan? Tapi saudara dan saya tahu, pelayanan kami 3 hari di situ menghasilkan banyak pertobatan dalam KKR yang kami bikin. Nah itu kembali bukan kami, bukan Tuhan yang menyuruh kami. Makanya kan Yesus bilang, pada saat engkau melakukan apa yang sudah aku perintahkan, jawaban kita sebagai hamba apa? Aku adalah hambamu yang tidak berguna. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Wow, lihat itu, gue udah tancepin paku bumi di situ. Banyak yang bertobat. Disentil sama malaikat Tuhan. Siapa kamu? Saleh, taat dan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan itu harus ekstrim. Ini yang muda-muda nih. Bukannya nembak. Maksudnya yang muda itu kan masih energik dong. Iya toh. Ekstrimnya jangan ke dunia ya. Idola saya tuh K-pop. Oh, kalau saya nonton sinetron bisa berjam-jam, Pak. Mudeng, Pak. Engkau, Pak ya, ibu tirinya tuh marah, Pak, sama yang ini, Pak. Keren, Pak. Ekstrim. Kesalah jalan. Ekstrimnya kemana? Ke Tuhan. Ya, nggak yang muda aja sih. Kita juga yang tua harus ekstrim ya. Sungguh-sungguh. Kalau kita ekstrim sama Tuhan, akan membuahkan hasil yang luar biasa. Itu yang ngomong sama Firman, bukan saya. Saya nggak berani ngomong begitu kalau bukan Firman yang ngomong. Ayo belajar menjalankan ibadah setiap hari dengan pertolongan kuat dari kuasa Roh Kudus. Ibadah itu bukan saat ini aja, bukan. Setiap hari, setiap kita narik napas, itu ibadah. Apakah kita sudah menggunakan segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhan dengan properly? Properly itu dengan benar ya. Sudah dikasih napas kehidupan, kesehatan, culas sama orang, bikin gaduh.
batu sandungan, apalagi. Pokoknya orang Jawa bilang, saya suka ketawa sama istri saya. Sering kali di gereja tuh, orang-orang Kristen ngomong gini, bencet, no. Aku bilang, apa sih mah bencet? Haleluya. Jadi, ayo, setiap hari kita harus beribadah kepada Tuhan dengan minta pertolongan Roh Kudus, kuat kuasa Roh ada pada kita. Makanya Tuhan tuh nggak pernah salah. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ketemu orang kesurupan takut, datengin dalam nama Yesus. Mau apa? Gitu loh. Tapi jangan sok-sokan ya. Kalau ada Roh Kudus yang ngomong tuh kita berani. Bener. Tapi kalau, wah kan banyak yang ngeliat nih. Wah kok mulai ya nih. Moro-moro sama dia ditendang. Aduh Tuhan. Kok rohnya galak bener Tuhan. Ya aku nggak suruh loh Tuhan. Jadi kita kalau pelayanan juga minta kepekaan dari Tuhan. Aku harus ngapain nih Tuhan. Anak kecil pernah saya layani. Dia bisa naik-naik tembok loh. Naik tembok. Udah kayak Spider-Man. Terus teman saya, gurunya, ini guru murid TK. Pak Ben, kesini Pak Ben. Loh apa? Ini loh, anak murid saya ini loh naik-naik tembok. Bisa loh Pak Ben. Ah masa iya. Ayo dong Pak Ben, sini doa. Saya bilang, Tuhan saya nggak berani. Roh Kudus bilang, jalan. Oh iya Bu, baik Bu. Iya Bu, tunggu aja Bu. Saya datang ke sekolahan TK situ. Terus dia di kelas sendiri. Meja dia bongkar gini-gini. Saya cuma bilang, Tuhan saya mesti ngapain Tuhan? Satu tok Tuhan bilang, peluk. Lo nggak usah teriak-teriak, dalam nama Yesus, enggak. Peluk Tuhan bilang. Tak peluk. Sadar tuh. Tuhan Yesus ngasihin kamu nak. Tuhan Yesus sayang kamu. Simple kok. Nggak usah mikir dulu. Aduh nanti gimana ya Tuhan? Kok bisa naik tembok? Lah aku nggak bisa naik tembok Tuhan. Ya itu pengalaman-pengalaman yang begitu harus kita alami bersama Tuhan. Tapi kembali bukan untuk kesombongan diri. Kita harus menyatakan besar Engkau Tuhan. Ini nggak sia-sia. Setiap hari kita baca. Benar kok terbukti. Kita lihat pada saat kita mau taat sungguh-sungguh, hidup saleh di hadapan Tuhan, ekstrim. Mau menempatkan Tuhan di tempat yang benar, di tempat yang utama dari segala sesuatu dalam hidup kita. Lihat. Tuhan akan bekerja melalui rohnya untuk melakukan keajaiban-keajaiban bagi setiap orang yang memerlukannya. Persekutuan dengan Tuhan, yaitu firman Allah yang hidup, sesuai dengan tema bulan HOC November ini, itu ada tujuannya. Ya, kita lihat di Bilangan 14. Apa ini firman Tuhan? Sebenarnya udah kebanyakan firman, kadang saya lupa. Jangan bosan ya sama firman ya. Oh cuma seminggu sekali aja. Tuhan ingatkan saya. Kamu Senin sampai Sabtu paling banyak untuk aku cuma 3 jam. Itu Senin sampai Sabtu loh Tuhan bilang. Masa sih hari Minggu 2 jam aja nggak betah di gereja? Hidup kita ini untuk apa? Apa-apa nggak mau. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita sesuai negeri, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dari 12 pengintai, 10 mempengaruhi Yosua loh. Aduh, di sana gede-gede orangnya, raksasa. Kitanya cuma seperti belalang. Jangan macam-macam usah, wis di sini aja. Padang gurun enak kok. Kami nggak apa-apa di padang gurun. Tapi Yosua bilang, masuk. Tuhan sudah perintahkan untuk masuk. Jangan main logika lagi, wis lah. Itu loh, harus taat. Yosua taat sama si Kaleb. Enggak, masuk. Tuhan sudah berikan kepada kita.
Dan di ayat 18 di Bilangan 27 seperti ini dikatakan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sangat memberkati saya. Bilangan 27 ayat 18 firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Penuh dengan roh. Kalau saya Tuhan penuh dengan kedagingan. Kita semua harus penuh dengan roh. Roh apa? Roh Allah. Jangan salah roh ya. Nanti yang disabet roh lain lagi. Roh Allah. Tema HOC bulan ini masuk dalam persekutuan dengan firman-Nya, karena Allah sendiri sudah memanggil kita untuk dapat memiliki visi misi yang sama dengan Bapa di surga, diikat dengan rohnya, kita harus dapat menghasilkan buah yang lebat dan tetap. Buah yang lebat dan tetap untuk kerajaan Allah. Oh, sudah 11:30, saya cepetin aja. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 5. Udah kok, habis ini selesai. Yohanes 15. Pasti sudah tahu Pak, saya sudah tahu kok itu firman-Nya. Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, persis kayak firman Tuhan bulan ini, harus ada masuk dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Maka Yesus sendiri berkata akan berbuah banyak. Kita harus berbuah banyak. Kok bisa? Tuhan yang ngomong. Harus beriman, harus percaya dong. Kalau nggak percaya dengan omongan Yesus, terus percaya omongan siapa? Tetangganya si iblis. Ojo, kamu sudah berusaha keras-keras tenaga, ngono, nggak akan banyak buahnya. Mau dengar yang seperti itu? Terus di ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, ya, bukan kita memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang telah memilih kita. Dan Yesus telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah dan buahnya tetap. Enggak musiman, enggak musiman. Tetap. Terus tadi di ayat yang atas berkata banyak dan tetap. Makanya Yesus katakan, minta kepada Bapa dalam namaku, maka akan diberikannya kepadamu. Ini mintanya apa? Bukan kekayaan. Minta aku keberanian Tuhan. Untuk melangkah. Buat terobosan atas hidup kami Tuhan. Agar kemuliaan-Mu dapat dinyatakan. Atas setiap kita yang percaya. Dan terakhir, setia dan bertahan. Jadi kalau kita sudah bertobat, hidup baru, dan kita saleh, taat sungguh-sungguh, terakhir, saya singkat aja, kita harus setia dan bertahan. Wong Allah aja udah setia loh, kita harus setia dong. Berkorban, mau berkorban. Titik-titik, hitung-hitungan sama Tuhan. Itu aku masih kerja jam segitu Tuhan. Tuhan, aku masih ngurus anakku jam segitu Tuhan. Maaf ya, saya tidak menyinggung satupun di tempat ini, maaf. Ini tadi saya katakan kita sedang berbicara tentang universal gereja Tuhan atas seluruh muka bumi. Mbok sadar, Tuhan bilang sadar. Waktuku itu sudah tidak lama lagi anakku. Kalau orang Jakarta bilang sama orang Surabaya mungkin sama ya. Aku ini lagi OTW. Lagi OTW mau jemput kalian loh. Kok hidupmu pancet aja loh. Ujung-ujungnya malaikat bilang, iya Tuhan bencen. Ampun Tuhan. Terus
Ya, jadi yang ketiga adalah kita harus setia dan bertahan. Karena Yesus sendiri ngomong apa? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan apa, Mbak Dita? Selamat. Mbak Dita bertahan ya. Cobaan apapun yang Tuhan izinkan, bertahan ya. Jangan janji sama kita manusia, janji sama Tuhan ya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kamu. Karena Tuhan bicara, kamu ini pergumulannya banyak, tapi nggak usah takut. Ada Roh Kudus di dalam engkau. Ya, belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi ya. Sama suami yang kamu kasihi, ajak mesbah keluarga. Ya, mau ya? Siapa? Kok sampai lupa Bram? Kok laga? Kamu Bram, mesbah keluarga. Walaupun anakmu masih kecil, dulu Densi masih kecil, saya sama Tri ya mesbah, mulai mesbah. Nanti Roh Kudus arahkan kamu sebagai istri. Kamu dipilih. Tadi firman Tuhan bilang, bukan kamu yang milih loh, Tuhan sudah milih kamu. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya untuk kita semua lah. Ya, jangan takut masalahmu itu kecil bagi Tuhan. Walaupun banyak, Tuhan bilang kecil masalahmu. Percaya ya, bukan sama omongan saya loh. Percaya sama Yesus yang ada di dalammu, yang sudah menyelamatkan engkau ya. Ya, kita terus. Jadi, apa tadi? Oh iya, setia dan bertahan. Ya, kalau kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan, mengiring Yesus dan mau bertahan sampai kesudahannya, contoh Yosua adalah dia percaya akan janji Tuhan. Yosua percaya melalui aku Tuhan Israel ini akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi Yosua mengakui sebenarnya aku ini kan abdimu Allah, aku ini abdi Allah. Tapi karena engkau yang mempercayakan aku mau. Bagian kita hanya mau, gitu. Bukan jangan bilang aku nggak bisa Tuhan, jangan. Aku mau Tuhan, aku mau. Berapapun yang harus kita bayar. Tuhan tahu kok kemampuan kita sampai di mana. Nggak mungkin sekarang saya disuruh ke Kalimantan ke pedalaman, saya nggak berani. Tuh, maksudnya Tuhan tuh tahu kemampuan kita sampai di mana. Gitu. Ada teman saya, ini benar loh. Dia masuk ke suku pedalaman di Sumatera, Pak, Bu. Mati sama suku pedalaman. Dibunuh, menginjil, tapi dia mati dalam Tuhan. Maksud saya, ya pahlawan. Dia ini kan pahlawan, di Wahyu dikatakan begitu. Tuhan tuh tahu kok kemampuan kita sampai di mana. Nggak usah takut. Bram, kamu ke Afrika ya? Oh jangan Tuhan, aku ke Afrika nggak berani tuh. Ke suku pedalaman kamu. Enggak, maksud saya di sini kita pasti akan diberikan sesuai dengan kemampuan kita begitu. Nah, udah, jadi selesai. Jadi kita harus setia dan bertahan. Seperti Yosua, ya. Dia percaya akan janji Tuhan, berpegang teguh. Nah, ini penting lagi, pada otoritas yang dari Tuhan. Yosua itu dapat otoritas loh setelah Musa meninggal, mati. Kita ada nggak otoritas? Ada. Sebagai anak-anak Allah, gereja Tuhan tuh ada otoritas. Cuma sayangnya itu tadi, banyak gerejaku yang tertidur. Matanya masih ditutup dengan selaput ilah-ilah zaman ini, jadi nggak bisa terbuka gitu. Kita ada otoritas, sama seperti Yosua diberikan otoritas, kita pun harus bisa menggunakan otoritas yang sudah Tuhan berikan untuk dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan atas setiap kita. Pakainya apa? Ya tadi itu, Roh Kudus kita unggulkan, kita utamakan, ya firman apalagi harus kita perlu penyertaanmu, firmanmu Bapa. Aku tidak mau keluar, tidak mau berjalan tanpa firmanmu dan tanpa pimpinan rohmu. Dan yang ketiga ini, kita sudah dikasih otoritas. Kalau ketemu orang gak usah takut. Otoritas itu ada pada kita. Dah, itu aja. Dan konklusinya adalah untuk gereja Tuhan seluruh ya universal, sudah waktunya meninggalkan Mesir dan padang gurun. Hari-hari ini loh Tuhan bilang kita harus bergerak maju, ya, menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian untuk melakukan pelayanan kasih bagi sesama. Dan jangan lagi terpaku dalam perkumpulan ibadah yang hanya bersifat rutinitas. Karena banyak gereja Tuhan yang melakukan perkumpulan ibadah hanya sebagai rutinitas. Dan lebih menyedihkan lagi, mereka rebutan domba sing soge.
Saing kaya mereka perjuangkan. Jangan rebut jemaatku. Oh, jemaatmu. Itu domba-dombanya Allah kok. Domba-dombanya Tuhan. Ngaku-ngakuin jemaatku. Ampun Tuhan Yesus. Ya, itu dia. Jadi jangan lagi kita terpaku dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah yang hanya bersifat rutinitas. Karena ibadah yang benar dan sejati adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Korintus 1 ayat 9. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang hidup dan kekal. Saya tutup dengan Roma. Wah, udah bosan Pak, itu juga udah sering Pak. Roma berapa sebelum ngomong denger di kalian. Roma 12. Udahlah, ini pakainya ayat favorit juga nih, Roma 12. Ayo, udah saya tutup dengan Roma 12. Ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, setiap kita, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, lahir baru. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Besar harapan kita sebagai murid-murid Yesus, apa yang sudah Tuhan sampaikan hari ini maupun di hari-hari sebelumnya di tempat ini, House of Kana yang ada milik Tuhan, dapat terrealisasi, terwujud seturut dengan timeline-nya Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ya. Nah, ini lagu. Saya lagi menyiapkan firman tuh saya dapat lagu ini. Apa saya terbawa dengan waktu saya dulu ikut pelayanan-pelayanan di belakang ya, tapi saya bilang Tuhan, sentuh hati kami. Untuk kami tidak lagi memusingkan dengan kehidupan kami sendiri, tetapi kami mau untuk masuk ke dalam pelayanan kasih selagi kami berikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Ya, banyak jiwa-jiwa yang memerlukan kita, yang perlu kita tolong untuk keluar dari Mesir maupun dari padang gurun, bawa masuk ke dalam tanah perjanjiannya Tuhan yang penuh dengan susu dan madunya, itu sukacita, kasih, damai sejahtera. Itu akan dilimpahkan atas setiap kita yang percaya. Ya, kita bangkit berdiri ya. Setiap hari ku perlukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Ya Tuhan, berikan kami belas kasih-Mu Bapa dalam takwa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Oh, mereka perlukan. Kita harus sadar, sudah bukan waktunya untuk menangisi diri sendiri. Tuhan katakan, bukan waktunya untuk menangisi diri sendiri. Banyak jiwa-jiwa di luar sana yang memerlukan kasih Allah Bapa di surga. Yesus Tuhan sebagai jawaban mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang
sejati dalam Yesus. Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita. Haleluya, Tuhan Yesus. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya, menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Haleluya, dari yang terhilang. Kasih Yesus mencelikan kasihnya. Kasihnya mencelikan. Buat kami mengerti, Tuhan. Buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya, tentang kasihnya. Mereka perlukan Tuhan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar, kasih Yesus yang besar, sebagai jawaban di dalam manasan dalam nama ya rarasi. Oh nama talala nama nama kaya nasanala namo nanana. Yesus, Yesus, tidak kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka mereka perlukan. Bedakas ada lambo kaya ba? Ada lambo. Sana kaya tak ada apa kaya mo. Saya kira lambo. Ulepak kaya dari sana lambo kaya Yesus. Tuhan, Tuhan, pengorbananmu di kayu salib itu sangat berarti bagi kami, Yesus. Engkau yang berkata sudah selesai. Enak kaya sana lah bukan? Enak kaya sana nih bagi Yesus. Berikan kami hati yang penuh dengan belas kasih-Mu, Bapa. Hati yang selalu peduli akan jiwa-jiwa. Namanya selana boka nasana lamia dama kaya nasana lana baya sini di dalam boka Yesus. Nama tara lama kaya nasi dalam boka ya sana kaha lukana ko kaya anak kasadi kini boka Yesus. Inang kaya sana dalam boka yasa. Tidak ada satu pun yang akan terlewatkan dari tempat ini untuk dapat menerima jamahan Roh-Ku, Roh Kudus yang hidup. Haleluya. Tunda bos. Ina lamo kaya se. Ina makas. Ina mata lamo kaya sana lamo kay Yesus. Ina kalamas anak ko ya lamo si. Tetapkan hatimu dan percaya. Engkau akan melihat keubahan akan terjadi dalam hidupmu. Seturut dengan kehendak-Ku, firman Tuhan. Hati yang baru, pikiran yang baru dipenuhi di tempat ini, Tuhan.
Hati Bapa yang penuh dengan belas kasih, pikiran Kristus yang penuh dengan kebaikan selama-lamanya. Berbuat kasih, dan selalu mau berbuat kasih kepada banyak orang, Tuhan. Itu yang kami rindukan. Utama kaya salalamu tekiana, salalamu takaya daba kaya sede dalamu. Penyelamatan yang daripadaku sudah dekat. Penyelamatan yang daripadaku sudah dekat. Angkatlah wajahmu, Tuhan berkata. Pandanglah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, Pencipta segala yang ada. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu, Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami yang bernapas memuji-Mu, menyembah-Mu, dan memuliakan Engkau, ya Allah yang hidup. Hanya Engkau, Yesus, jawaban setiap hidup kami. Hanya Engkau, Yesus, yang kami tinggikan, kami elulukan, kami agungkan selama-lamanya. Engkau ada di posisi yang paling tinggi dalam hidup kami, Tuhan. Engkau ada di posisi yang paling tinggi, Yesus. Nama kaya sedede kelala boka. Ini kias, ini kaya se. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Bikias analaka, bikias analaka, bikias lambota kaya sana boke bata kala taka sana boke Yesus. Onaka salamu ka Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Utabakayas analamu ka nama Yesus. Bede kenalamu ya maya sandali bede nama Yesus. Bede mekalala na 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 na. Kudas ada ko Yesus. Udah makai. Kudas salamut pakaya masa deki Yesus. Bede kias telah tercipta dalam nama Yesus. Telah tercipta di tempat ini. Telah tercipta sesuatu yang baru untuk hosok tanah Tuhan. Telah tercipta sesuatu yang baru. Dedekas, dekias, dalam kayak mau sadekian apa? Kami akan terkagum, kami akan terheran-heran akan perbuatan-Mu yang besar atas tempat ini, Tuhan, Tuhan, atas setiap hidup kami. Tidak ada yang satu pun tertinggal, tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Semua yang merindukan kegerakan rohku, engkau harus masuk di dalamnya. Masuk dalam kegerakan Roh Kudus. Kias. Aku doakan ini. Nama ya Mas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mereka perlu